Halo Sobat Peradilan, selamat datang di Pengadilan Agama Serampah kelas 1B. Pengadilan Agama Serampah sebagai lembaga peradilan memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata agama pada tingkat pertama. Video kali ini akan menjelaskan bagaimana alur persidangan secara e-court di Pengadilan Agama Serampah. Sebelum melakukan persidangan, pihak yang ingin berperkara terlebih dahulu menyelesaikan proses pendaftaran akun e-court dan melengkapi semua berkas yang diminta, seperti surat gugatan, KTP, buku nikah, akte lahir anak, jika mengajukan hak asuh anak, serta mencantumkan email dan nomor rekening. Setelah pendaftaran selesai, maka pihak penggugat dan tergugat akan menunggu panggilan sidang selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Pihak penggugat akan menerima panggilan sidang melalui email atau WA yang terdaftar, sedangkan pihak tergugat akan menerima realas panggilan melalui surat tercatat yang diantarkan oleh pihak pos. Selanjutnya, masuklah kepada alur persidangan secara e-court yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Diawali dengan agenda majelis hakim membuka sidang. Selanjutnya, majelis hakim melakukan pemeriksaan identitas para pihak. Kemudian, majelis hakim akan memberitahukan bahwa dalam perkara gugatan yang dihadiri penggugat dan tergugat, sebelum masuk ke persidangan, harus melakukan proses mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya, penggugat dan tergugat dapat memilih mediator atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator yang akan melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat. Jika mediasi berhasil seluruhnya, maka akan dibuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, lalu penggugat dapat memilih untuk mencabut perkaranya atau menguatkan kesepakatan tersebut dalam akta perdamaian. Kemudian mediator menyampaikan kesepakatan tersebut kepada majelis hakim, lalu majelis hakim mempelajari kesepakatan perdamaian tersebut. Jika telah memenuhi syarat, majelis hakim akan menguatkan dalam bentuk putusan akta perdamaian atau akta fundanding. Lalu, majelis hakim akan membacakan putusan tersebut di depan para pihak agar para pihak mentaati isi akta perdamaian. Jika mediasi hanya berhasil sebagian atau tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilanjutkan ke persidangan dengan pembacaan surat gugatan penggugat. Penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki surat gugatan jika diperlukan. Namun, jika penggugat merasa cukup, maka dilanjutkan dengan agenda berikutnya. Majelis hakim kembali mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati penggugat dan tergugat agar dapat menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan. Dalam perkara perceraian, majelis hakim menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga. Jika perdamaian tidak berhasil, agenda berikutnya, majelis hakim membuat court calendar tentang jadwal persidangan yang harus dipatuhi oleh penggugat dan tergugat. Persidangan dilanjutkan dengan agenda jawaban oleh tergugat yang diupload melalui akun e-court jika tergugat bersedia sidang secara e-court, atau diserahkan kepada petugas PTSP jika tergugat memilih sidang secara hybrid. Dalam jawaban tersebut, tergugat dapat melakukan eksepsi, jawaban atas pokok perkara dan gugatan balik atau rekonvensi. Kemudian penggugat memberikan replik atas jawaban tergugat melalui akun e-court dan tergugat memberikan duplik atas replik dari penggugat yang caranya sama seperti ketika memberikan jawaban. Jika tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, agenda selanjutnya adalah majelis hakim akan memberikan putusan sela atas eksepsi. Jika dikabulkan, maka majelis hakim akan membacakan putusan akhir. Jika ditolak, maka akan dilanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pembuktian para pihak. Penggugat dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti diantaranya bukti surat dan saksi-saksi. Untuk perkara perceraian, penggugat wajib menghadirkan kutipan akta nikah, dan khusus perkara perceraian dengan alasan pertengkaran secara terus-menerus, penggugat harus menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat. Tergugat juga dibebankan untuk menghadirkan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya atau gugatan rekonvensinya jika ada. Agenda berikutnya adalah penyampaian kesimpulan oleh penggugat dan tergugat yang caranya sama seperti jawab-menjawab.
Agenda terakhir adalah majelis hakim melakukan musyawarah majelis, lalu membacakan putusan melalui sistem informasi pengadilan yang isinya dapat berupa mengabulkan seluruhnya, menolak seluruhnya, mengabulkan sebagian atau NO yaitu tidak dapat diterima. Apabila terdapat ketidakpuasan terhadap putusan, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan, atau setelah putusan diberitahukan kepada para pihak. Alur yang dijelaskan sebelumnya jika penggugat dan tergugat keduanya hadir, namun jika persidangan tidak dihadiri baik oleh penggugat dan tergugat, maka majelis hakim akan memanggil kembali para pihak. Majelis hakim menentukan tanggal sidang berikutnya. Selanjutnya, jika penggugat tidak hadir untuk kedua kalinya setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan gugur dan penggugat boleh mengajukan gugatan kembali. Jika tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut untuk kedua kalinya, maka gugatan diperiksa dengan cara first take. Majelis hakim melakukan perdamaian dengan cara menasihati penggugat agar dapat menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan. Dalam perkara perceraian, majelis hakim menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan tergugat. Jika penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat. Jika tidak ada perubahan surat gugatan, persidangan dilanjutkan dengan tahapan pembuktian. Penggugat dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti, diantaranya bukti surat dan saksi-saksi. Untuk perkara perceraian, penggugat wajib menghadirkan kutipan akta nikah, dan khusus perkara perceraian dengan alasan pertengkaran secara terus-menerus, penggugat harus menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat. Kemudian penggugat menyampaikan kesimpulan, lalu majelis hakim bermusyawarah dan membacakan putusan melalui sistem informasi pengadilan. Jika syarat formil terpenuhi dan gugatan terbukti, serta beralasan menurut hukum, maka gugatan dikabulkan sebagian atau keseluruhan. Namun jika syarat formil tidak terpenuhi dan dalil gugatan tidak terbukti, gugatan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Apabila terdapat ketidakpuasan terhadap putusan, pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding dan tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzet maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan atau setelah putusan diberitahukan kepada para pihak. Demikian alur persidangan secara e-court di Pengadilan Agama Seirampah. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.